Sistem gerak manusia. Capaian pembelajaran. Peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi, seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis bentuk, fungsi, jumlah, dan struktur beraneka macam tulang penyusun rangka manusia. Selanjutnya, kita masuk pada materi sistem gerak manusia. Yang pertama, apa itu sistem gerak manusia? Sistem gerak manusia adalah suatu sistem organ yang memungkinkan manusia untuk bergerak, mempertahankan postur tubuh, dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Sistem ini merupakan hasil kerjasama yang kompleks antara tulang, sendi, otot, serta jaringan pendukung lainnya seperti tendon dan ligamen. Yang berikut bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa sendiri adalah jenis tulang yang memiliki bentuk panjang dan silindris dengan rongga di dalamnya. Tulang pipa juga dikenal sebagai tulang panjang atau os longum. Ciri-ciri tulang pipa sendiri itu memiliki bentuk panjang dan silindris, memiliki rongga di dalamnya, terdiri dari dua ujung yang disebut epifisis dan bagian tengah yang disebut diafisis. Fungsi utama tulang pipa yang pertama itu memberikan dukungan struktural pada tubuh, yang kedua itu membantu pergerakan dan mobilitas, yang ketiga itu untuk melindungi organ-organ internal. Contoh tulang pipa sendiri itu ada tulang femur atau tulang paha, tulang tibia atau tulang kering, tulang fibula atau tulang betis, tulang humerus atau tulang lengan atas, tulang radius dan ulna atau tulang lengan bawah. Tulang pipa sendiri memiliki peran penting dalam menjaga struktur dan fungsi tubuh. Yang kedua, tulang pipih. Tulang pipih adalah jenis tulang yang memiliki bentuk datar dan tipis. Tulang pipih berfungsi sebagai pelindung organ-organ internal dan memberikan permukaan untuk melekatnya otot-otot. Ciri-ciri tulang pipih sendiri terdiri dari yang pertama itu bentuk datar dan tipis. Yang kedua, tidak memiliki rongga di dalamnya. Yang ketiga itu terdiri dari dua lapisan tulang yang disebut korteks. Fungsi tulang pipih juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk melindungi organ-organ internal seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang kedua itu untuk memberikan permukaan untuk melekatnya otot-otot. Yang ketiga itu untuk membantu dalam proses pernapasan dan pencernaan. Contoh tulang pipih sendiri itu ada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang pelvis, tulang skapula, atau tulang belikat. Tulang pipih memiliki peran penting dalam menjaga struktur dan fungsi tubuh manusia. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek adalah jenis tulang yang memiliki bentuk pendek dan lebar, dengan ukuran yang hampir sama dalam semua dimensi. Tulang pendek juga dikenal sebagai tulang kuboid atau os breve. Ciri-ciri tulang pendek juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bentuk pendek dan lebar. Yang kedua, ukuran yang hampir sama dalam semua dimensi. Yang ketiga, tidak memiliki rongga di dalamnya. Fungsi tulang pendek dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, memberikan dukungan struktural pada tubuh. Yang kedua, membantu dalam pergerakan dan mobilitas. Yang ketiga, menyerap tekanan dan beban. Contoh tulang pendek yang pertama itu ada tulang karpal atau tulang pergelangan tangan, yang kedua tulang tarsal atau tulang pergelangan kaki, dan yang ketiga tulang vertebra atau tulang belakang. Tulang pendek juga memiliki peran penting dalam menjaga struktur dan fungsi tubuh, serta membantu dalam pergerakan dan metabolis. Yang keempat, tulang tak beraturan.
Tulang tak beraturan adalah jenis tulang yang memiliki bentuk yang unik dan tidak beraturan. Tidak dapat diklasifikasikan sebagai tulang panjang, pendek, pipih, atau lainnya. Ciri-ciri tulang tak beraturan: yang pertama itu bentuk yang unik dan tidak teratur. Yang kedua, tidak memiliki bentuk yang simetris. Yang ketiga, dapat memiliki struktur yang kompleks. Dan fungsi tulang tak beraturan: yang pertama itu memberikan dukungan struktural pada tubuh, yang kedua itu melindungi organ-organ internal, dan yang ketiga itu untuk membantu dalam pergerakan dan mobilitas. Contoh tulang tak beraturan: yang pertama itu ada tulang vertebra atau tulang belakang, yang kedua itu ada tulang wajah seperti tulang hidung dan tulang pipi, dan yang ketiga itu ada tulang pelvis atau tulang panggung. Tulang tak beraturan juga memiliki peran penting dalam menjaga struktur dan fungsi tubuh, serta membantu dalam pergerakan dan mobilitas. Dan yang kelima ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah jenis tulang yang terletak di dalam tendon atau otot, dan berfungsi sebagai pelindung dan penstabil tendon atau otot tersebut. Ciri-ciri tulang sesamoid sendiri: yang pertama itu terletak di dalam tendon atau otot, yang kedua itu berfungsi sebagai pelindung dan penstabil tendon atau otot, dan yang ketiga itu biasanya kecil dan berbentuk bulat atau oval. Fungsi tulang sesamoid sendiri itu: yang pertama melindungi tendon atau otot dari tekanan dan gesekan, yang kedua membantu meningkatkan efisiensi kerja otot, dan yang ketiga memberikan stabilitas pada tendon atau otot. Contoh tulang sesamoid sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada tulang patella atau tulang lutut, dan yang kedua ada tulang sesamoid di bagian ibu jari kaki. Tulang sesamoid sendiri memiliki peran penting dalam menjaga fungsi dan stabilitas tendon dan otot, serta membantu dalam pergerakan dan mobilitas. Yang berikut adalah fungsi tulang. Fungsi tulang pada manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendukung struktur tubuh. Tulang memberikan kerangka dasar bagi tubuh. Yang kedua, melindungi organ internal. Tulang melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, menggerakkan tubuh. Tulang bekerja sama dengan otot untuk memungkinkan gerakan dan mobilitas. Yang keempat, menghasilkan sel darah. Sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah, putih, dan trombosit. Yang kelima, menyimpan mineral. Tulang menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Dan yang keenam, memberikan bentuk tubuh. Tulang membantu menentukan bentuk tubuh dan postur tubuh. Selanjutnya, jumlah tulang pada manusia. Jumlah tulang pada manusia dewasa adalah sekitar 206 tulang. Berikut adalah rincian jumlah tulang pada manusia. Yang pertama, tulang tengkorak terdiri dari 22 tulang. Yang pertama itu tulang kranium terdiri dari 8 tulang, dan tulang wajah terdiri dari 14 tulang. Yang kedua ada tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 33 tulang, diantaranya 7 tulang servikal, 12 tulang toraks, 5 tulang lumbal, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang coccyx. Yang ketiga, tulang dada terdiri dari 25 tulang, diantaranya 1 tulang sternum dan 24 tulang rusuk. Yang keempat, tulang atas terdiri dari 64 tulang, diantaranya 2 tulang scapula, 2 tulang humerus, 2 tulang radius, 2 tulang ulna, 16 tulang karpal, 10 tulang metakarpal, dan 28 tulang falang. Selanjutnya, tulang bawah terdiri dari 64 tulang juga, diantaranya 2 tulang pelvis, 2 tulang femur, 2 tulang patella, 2 tulang fibia, 2 tulang fabula, 14 tulang tarsal, 10 tulang metatarsal, dan 28 tulang falang. Yang berikut struktur tulang. Struktur tulang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda. Berikut adalah struktur tulang. Yang pertama ada periosteum. Periosteum adalah lapisan terluar tulang yang terdiri dari jaringan ikat yang melindungi tulang dan membantu dalam proses penyembuhan. Periosteum juga memiliki pembuluh darah dan saraf yang memasok tulang. Yang kedua ada korteks.
Korteks adalah lapisan tulang yang padat dan keras, terdiri dari tulang kompak yang memberikan kekuatan dan dukungan pada tulang. Korteks sendiri terdiri dari sistem Havers dan lamela. Sistem Havers sendiri adalah struktur tulang yang terdiri dari saluran Havers yang berisi pembuluh darah dan saraf serta lakuna yang berisi osteosit. Lamela adalah lapisan tulang yang terdiri dari kolagen dan mineral yang tersusun secara teratur. Yang ketiga, sumsum tulang. Sumsum tulang sendiri adalah jaringan spons yang terletak di dalam rongga tulang yang berfungsi sebagai tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan juga sumsum tulang ini terdiri dari dua, yaitu sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah sendiri adalah tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sumsum tulang kuning ini adalah tempat penyimpanan lemak yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Sekian dan terima kasih.